Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas mengenai subbab selanjutnya di dalam materi struktur atom dan tabel periodik, yaitu kita akan mengenal suatu lambang unsur. Nah, sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan pengertian dari unsur dan bentuk unsur tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai lambang unsur. Di mana unsur itu, nah bisa kalian lihat di sini terdapat huruf X besar. Nah, ini merupakan suatu lambang unsur. Nah, untuk nilai A-nya di sini itu adalah nomor massa. Itu ya. Jadi nomor massa letaknya ada di atas. Kalau untuk yang Z, huruf Z ini itu merupakan suatu nomor atom. Jadi nomor massa letaknya ada di bawah, nomor atom letaknya ada di nomor massa letaknya ada di atas, nomor atom letaknya ada di bawah. Nah, kita langsung melihat ke tabel periodik. Nah, kalau dilihat dari tabel periodik yang Ibu tampilkan, di sini ada contoh, di mana di sini ada unsur boron, ya, dengan lambangnya itu adalah B besar. Nah, di sini kita lihat, ternyata nomor atomnya itu letaknya ada di pojok kiri atas, sedangkan untuk nomor masanya itu letaknya ada di sebelah kanan atas gitu ya. Jadi nggak selalu kalau misalnya letaknya itu atas bawah gitu ya, tapi tergantung dari tabel periodik yang kalian punya atau yang kalian download gitu. Nah, jadi di sini nomor atom dengan nomor massa itu saling berhadapan gitu ya. Pokoknya intinya tergantung dari tabel periodik yang kalian punya. Nah, nomor massa ini juga disebut sebagai AR. Apa itu AR? AR itu adalah massa atom relatif. Nantinya juga akan kalian pelajari cara mencari AR itu seperti apa di dalam sebuah senyawa gitu ya. Nah, di sini dilihat B-nya ini sebagai lambang unsurnya, sedangkan nama elemennya atau lambang unsurnya itu adalah boron. Oke. Nah, Ibu akan tampilkan lagi, ini merupakan tabel periodik yang Ibu miliki. Di sini lebih lengkap gitu ya. Sama bentuknya ketika di sini nomor atomnya itu berada di pojok kiri atas, sedangkan massa atomnya itu berada di pojok kanan atas. Jadi saling berhadapan gitu ya. Beda dengan yang tadi atas sama bawah. Tuh. Nah, di sini lebih lengkapnya lagi karena terdapat titik didih, titik lele, massa jenis, tingkat oksidasi, simbol sudah pasti, dan struktur elektron di dalam sebuah unsur. Nah, namanya juga sudah pasti ada gitu ya, kalau diperbesar seperti ini. Ini tabel periodik yang Ibu punya, lebih lengkap gitu. Di sini ada tadi lambang unsurnya, nama unsurnya adalah hidrogen, disertai dengan struktur elektronnya. Nah, berarti di pojok kiri atas ini adalah nomor atomnya, sedangkan di pojok kanan atas adalah massa atomnya. Gitu. Sudah paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa sih maksudnya nomor atom itu. Oke. Nomor atom atau yang dilambangkan dengan huruf Z itu adalah jumlah proton, di mana nomor atom sama dengan jumlah proton dan nomor atom sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau kalian nanti diminta untuk menentukan proton dari suatu unsur, berarti kalian melihatnya itu adalah nomor atom dari unsur tersebut. Begitupun dengan elektron, ketika kalian diminta untuk mencari elektron dari unsur tersebut, yang kalian lihat adalah nomor atom. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Namun ada pengecualian, di mana kalau misalnya jumlah proton sama jumlah elektron itu sama, itu harus ada syaratnya, di mana syaratnya itu ketika unsurnya itu tidak bermuatan. Unsurnya, maksudnya unsur yang tidak bermuatan itu seperti tadi ada unsur hidrogen, litium, natrium itu kan tidak ada muatannya. Nanti juga kalian akan mempelajari unsur yang bermuatan atau disebut juga dengan ion. Nah, ketika nanti kalian disuruh mencari sebuah ion
dari unsur, misalnya unsur hidrogen gitu ya, maka jumlah elektronnya itu tidak akan sama dengan jumlah protonnya. Itu nanti akan Ibu berikan contoh di slide selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu adalah nomor massa. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Itu untuk mencari nomor massa, gitu ya. Nah, untuk mencari nomor massa itu juga sama dengan Z. Z itu adalah nomor atom ditambah dengan neutron untuk mencari nomor massa. Tapi biasanya nomor massa itu pasti udah ada di dalam tabel periodik unsurnya. Tapi yang nggak ada adalah jumlah protonnya, jumlah elektronnya, dan jumlah neutronnya gitu ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa jumlah neutron itu sama dengan A dikurang Z. Maksudnya nomor massa dikurang dengan nomor atom. Itu untuk mencari jumlah neutron suatu unsur. Oke, misalkan di sini Ibu menuliskan unsur K. Nah, K ini dia memiliki nomor atom, berarti nomor atom letaknya ada di bawah, sebesar 19. Selanjutnya memiliki nomor massa sebesar 39. Nah, ini dapat kita ketahui bahwa nomor atom dari unsur yang sudah Ibu buat, nomor atom dari unsur yang sudah Ibu buat yaitu 19. Selanjutnya untuk mencari nomor massanya, nomor massa itu sama dengan 39. Nah, mencari proton atau jumlah proton. Nah, ingat tadi jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Berarti karena nomor atomnya 19, maka jumlahnya itu 19. Lalu selanjutnya kita mencari elektronnya. Oke, elektronnya itu sama dengan jumlah dari proton. Karena ini tidak bermuatan unsurnya, maka sama saja ya. Jumlahnya itu 19 sama dengan jumlah proton. Jadi elektron itu tidak selalu sama, tergantung dari unsurnya. Ada yang bermuatan atau tidak bermuatan. Nah, kalau neutronnya gimana, Bu? Oke, kalau neutronnya, neutron itu berarti berapa? Karena tadi neutron itu cara mencarinya A dikurang dengan Z atau nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, berarti 39 dikurang 19 itu sama saja dengan 20 gitu ya. Jadi neutronnya 20. Nah, sudah paham? Oke, coba Ibu akan berikan satu contoh lagi ketika unsurnya itu memiliki muatan. Misalnya di sini K, dia memiliki muatan plus 1. Nah, di mana nilainya juga sama, memiliki nomor atomnya 19 dan nomor massanya 39. Nah, apa ini Bu maksudnya? Tanda positif nih atau tanda plus. Nah, tanda plus ini itu dimaksudkan ketika suatu unsur ini melepaskan elektron. Jadi maksudnya melepaskan elektron, nanti elektronnya akan berkurang gitu ya. Jadi maksudnya plus di sini ketika suatu unsur ini melepaskan elektron. Nah, jadi kita cari di sini nomor atomnya itu berapa. Nomor atom itu sama dengan berapa? 19 masih sama. Nomor massa juga sama ya. Nomor massa itu juga masih sama 39. Nah, protonnya itu sama karena proton sama dengan jumlah dari nomor atom yaitu 19. Nah, elektronnya ini yang membedakan. Elektron. Nah, elektronnya tadi kan kalau misalnya unsurnya itu tidak bermuatan atau muatan netral itu 19. Nah, ketika terdapat muatan plus di sini itu sama saja melepaskan satu elektron. Jadi 19 dikurang satu elektron sehingga elektronnya menjadi 18 gitu ya. Sampai sini paham? Oke, Ibu akan berikan contoh selanjutnya, yaitu misalnya Ibu di sini punya unsur O, dia memiliki muatan 2 min, di mana memiliki nomor atomnya itu 8 dan nomor massanya itu 16.
Nah, di sini kalian lihat ini lambangnya adalah min, bukan plus. Kalau misalnya min itu dia artinya menerima elektron. Menerima elektron. Oke, maaf ini kalau nggak muat ya. Menerima elektron. Nah, kalau menerima elektron berarti nanti elektronnya ditambah dengan 2 karena di sini dia menerima 2 buah elektron. Contohnya berarti kita tahu di sini nomor masanya, nomor atomnya, maaf. Nomor atomnya itu sama dengan 8. Lalu nomor masanya yaitu 16. Protonnya, oke, protonnya itu sama saja dengan 8. Nah, selanjutnya adalah elektronnya. Elektron. Oke, ini agak lambat. Oke, elektronnya itu elektronnya itu berarti 8 ditambah dengan 2 karena dia sudah menerima 2 elektron. Sehingga elektronnya menjadi 10. Nah, kalau neutronnya berarti sama ya, 16 dikurang 8. Oke, 16 dikurang 8 itu neutronnya sama saja dengan 8. Tuh, sampai sini mungkin kalian sudah paham ya. Ketika terdapat suatu unsur yang bermuatan sama yang tidak bermuatan. Jadi dapat kalian bedakan gitu ya. Oke, kita akan lanjut yang ke selanjutnya, di mana di dalam atom itu juga kalian akan mengenal sebuah istilah isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop? Ketika atom-atom dari unsur yang sama, ingat, unsurnya itu sama. Jadi terdapat 2 unsur, di mana unsurnya sama, memiliki nomor atom atau Z yang sama. Jadi kalau nomor atom itu kan letaknya ada di bawah ya, sesuai dengan tadi. Namun nomor masanya itu atau A-nya itu berbeda. Contohnya seperti ini. Ada 2 unsur hidrogen. Unsurnya hidrogen di sini. Nah, dia memiliki unsur yang sama kan? Dari 2 unsur yang sama. Nah, dilihat memiliki nomor atom yang sama. Kalau nomor atom yang sama berarti letaknya ada di bawah. Oke. Ternyata unsur hidrogen yang pertama sama unsur hidrogen yang kedua dia sama nih nilai dari nomor atomnya. Lalu untuk yang kedua, yaitu nomor masanya, itu beda. Dimana kalau untuk unsur yang pertama, nomor masanya itu 1, sedangkan unsur yang kedua, nomor masanya itu adalah 2. Jadi beda ya. Nah, ini itu disebut juga dengan isotop. Ini contoh dari isotop. Nah, yang kedua yaitu isobar. Nah, isobar ini kebalikannya dari isotop, di mana terdapat 2 unsur yang memiliki unsur yang berbeda, gitu ya. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki nomor atom yang berbeda, kebalikannya. Tadi kalau isotop nomor atomnya sama, sedangkan kalau isobar nomor atomnya yang berbeda, namun nomor masanya atau A-nya itu sama. Nah, kita lihat di sini ada 2 unsur. Unsur pertama adalah unsur K atau kalium dan yang kedua adalah Ar atau argon. Nah, jelas ya di sini unsurnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat nomor atomnya itu berbeda. Nomor atom dari unsur kalium ini adalah 19. Sedangkan nomor atom dari unsur argon itu adalah 20. Beda. Namun, nomor masanya itu sama-sama 40. Nah, inilah yang dimaksud dengan isobar atau contoh dari isobar. Gitu ya. Nah, lalu apa? Yang ketiga yaitu isoton. Isoton itu ketika atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki nomor atom yang berbeda. Jadi, unsurnya berbeda. Lalu memiliki nomor atom yang berbeda gitu ya. Berarti bawahnya ini berbeda nomornya. Namun memiliki jumlah neutron yang sama. Ingat, memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, cara mencari neutron itu ketika nomor massa dikurang dengan nomor atom. Jadi ini dilakukan pengurangan ini. Nah, kita lihat 24 dikurang 12 itu sama saja dengan 12 ya kan neutronnya.
23 dikurang 11 itu juga sama dengan 12. Nah, ternyata neutronnya sama nih jumlah neutronnya, maka unsur ini tergolong ke dalam sebuah isoton karena memiliki jumlah neutron yang sama. Sampai sini mungkin kalian paham ya mengenai apa yang Ibu jelaskan. Oke, kita akan latihan di sini, akan kita bahas. Di sini terdapat dua buah unsur yang berbeda. Sudah pasti ini bukan termasuk ke dalam isotop. Karena kan kalau isotop itu unsurnya itu sama ya. Tuh, isotop unsurnya itu sama. Sudah pasti ini bukan termasuk ke dalam isotop. Nah, kita lihat di sini ternyata juga tidak ada yang sama, baik dari nomor atom maupun nomor massa. Nah, ini dapat kita ketahui juga tanpa kita menghitung ini merupakan suatu isoton. Nah, coba kita buktikan apakah jumlah neutronnya itu sama. 40 dikurang 18 sama dengan berapa? 12, gitu ya. Oke, maaf, 22. 22. Nah, 42 dikurang dengan 20 itu juga sama dengan 22. Oh, ternyata jumlah neutronnya sama. Sehingga untuk unsur yang ini termasuk ke dalam sebuah isoton. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Ini sudah pasti kalian bisa tahu bahwa ini adalah sebuah isotop. Kenapa? Karena dilihat di sini unsurnya sama ya. Sama-sama karbon dengan karbon. Nah, ternyata nomor atomnya juga sama. 6 dengan 6. Sedangkan nomor masanya berbeda. Ini juga sudah pasti isotop. Nah, ini yang terakhir adalah isobar. Nah, karena dari unsurnya berbeda, dan nomor masanya itu sama 39. Tuh, sudah paham sampai di sini? Sudah ya? Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai elektron dalam atom. Itu ya. Nah, pertama yaitu kulit atom. Sifat kimia suatu unsur itu ditentukan oleh jumlah elektron atau susunan elektron di dalam suatu atom. Di mana untuk penyebaran elektron atau jumlah elektron maksimal pada semua kulit itu ditentukan dengan rumus 2 N pangkat 2. Nanti juga kalian akan mengenal konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah pengisian atau penyebaran elektron pada kulit atom. Nanti juga akan diperkenalkan yaitu elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Oke, kita membahas kulit atom. Nah, kalian sudah melihat ya, ini gambaran dari gambar apa ini? Kalau kalian tahu teori atom dari mana? Oke, ini teori atom dari Niels Bohr, ya. Bentuknya seperti sistem tata surya. Nah, di sini, oke, di sini kalian dapat melihat terdapat sebuah inti atom di tengah-tengahnya dan dikelilingi oleh kulit atom, di mana kulit yang pertama itu yang ini nih, kulit ini disebut juga dengan kulit K atau kulit pertama atau kulit nomor 1. Selanjutnya ada kulit yang kedua yaitu kulit L atau disebut juga dengan nomor kulit kedua. Selanjutnya lagi ada nomor kulit ketiga yaitu kulit M. Dan ada lagi sampai nomor kulit kelima atau nama kulitnya itu adalah kulit O. Ya, dari sini sebenarnya masih banyak lagi ya kalau kalian mau cari gitu habis K, L, M, N, O, P gitu. Tapi kalau dalam SMA nih, taraf SMA ini nggak perlu terlalu banyak-banyak. Biasanya yang digunakan itu sampai kulit N-nya aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak sampai kulit P, Q gitu ya. Nah, kalian lihat di sini bulatannya ini merupakan sebuah elektron, di mana jumlahnya ini berbeda ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa elektron itu juga memiliki energi. Energinya itu sesuai dengan tingkatan kastanya, ada kasta yang rendah sama kasta yang tinggi, sesuai dengan tingkat energinya. Di mana pada nomor kulit yang pertama atau nama kulitnya itu K,
jumlah elektron maksimumnya itu hanya sebesar 2. Jadi di dalam kulit K ini dia hanya memiliki 2 elektron. Nah, untuk nomor kulit yang kedua, atau kulit L, dia memiliki jumlah elektron maksimumnya itu adalah 8. Jadi jumlahnya ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ada 8. Nah, begitupun dengan yang kulit ketiga atau kulit si M. Nah, jumlah elektron maksimumnya itu ada 18. Dari mana 18? 8 dan 2. Nah, menggunakan rumus ini. Ketika misalnya N-nya itu 1, berarti 2. N1 berarti 1 dipangkatin ke 2 gitu ya. Itu kan sama saja dengan 2. Kalau misalnya di sini 2 dikali N-nya itu nilainya 2, pangkat 2 itu kan sama saja dengan 8 gitu. Jadi nilainya ini mengikuti rumus 2N pangkat 2. Tuh, sampai sini mungkin paham ya. Jadi setiap kulit itu memiliki jumlah elektron maksimum yang berbeda. Maksimum, ingat, bukan minimum. Oke, kita lanjut lagi ke konfigurasi elektron. Gimana sih cara mencari atau membuat konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron ini terbagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan kulit, seperti yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan, dan ada yang berdasarkan subkulit. Kalau kulit itu nanti ada 2, 8, 1, atau yang lainnya gitu ya, nanti akan dijelaskan. Kalau subkulit itu kalian akan mengenal istilah SPDF, yang nantinya juga akan Ibu ajari di subbab selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, yaitu SPDF. Nah, sekarang yang kita pelajari cukup konfigurasi elektron pada kulit. Nah, di mana pengisian elektron pada kulit atom ini memiliki aturan-aturan. Jadi dalam membuat konfigurasi elektron terdapat aturan. Di mana aturan yang pertama, jumlah maksimum elektron pada suatu kulit itu memenuhi tadi 2N pangkat 2. Di mana kalau kulit K berarti jumlah maksimumnya itu adalah 2 elektronnya. Kalau L berarti jumlah maksimum elektronnya itu adalah 8. Yang nomor 2, jumlah maksimal pada kulit terluar adalah 8. Hal ini disebabkan karena pada tabel periodik hanya ada 8 golongan. Nah, kita balik lagi nih ke dalam tabel periodik, gitu ya. Oke, sebentar, Ibu akan balik lagi ke dalam tabel periodik, di mana di dalam tabel periodik ini kan terdapat golongan A sama golongan B. Golongan A ini dengan sini, ini merupakan golongan A ya. Sedangkan golongan B atau golongan transisi itu yang ada di bawahnya di sini. Nah, yang harus kalian hafal umumnya itu adalah golongan A aja. Kalau golongan transisi itu tidak perlu dihafal karena akan terlalu banyak yang kalian hafalkan nanti ya. Oke, kita balik lagi ya. Nah, untuk mencari konfigurasi elektron ini kita juga bisa mengetahui letak golongan dan periode dari suatu unsur ketika nanti kalian mempelajari konfigurasi elektron pada subkulit. Karena hari ini kita akan belajar konfigurasi elektron pada kulitnya aja. Nah, yang ketiga, pada keadaan normal pengisian elektron dimulai dari kulit bagian dalam atau kulit K. Nah, di sini perlu diingat kalau misalnya mencari elektron yang kita ketahui itu adalah nomor atomnya, bukan nomor massa ya. Jadi untuk mencari sebuah elektron, kita membutuhkan nomor atom dari unsur tersebut. Nah, dilihat di sini ada Li. Li atau litium, dia memiliki nomor atom 3. Atau berarti jumlah elektronnya itu ada 3. Di mana untuk konfigurasi elektron, penulisan konfigurasi elektronnya itu adalah 2, 1. Nah, jadi ini kalau ditambah hasilnya pasti 3 gitu ya. Nah, kenapa Bu 2 sama 1? Kenapa enggak 3? Oke, dilihat lagi. Ini kan jatuhnya kulit pertama ya. Kulit pertama itu maksimalnya itu harus 2. Jadi kalau 3 itu kan udah lewat dari maksimalnya ya. Maka untuk penulisan 1 atau sisa elektronnya itu di kulit selanjutnya. Atau bisa digambarkan misalnya di sini sebuah inti atom. Nah, ini adalah kulit
K-nya di sini berarti ada 2 elektron, gitu ya. Misalnya di sini ada 2 elektron. Oke, ini 2 elektron. Nah, selanjutnya berarti kulit selanjutnya yaitu di kulit L. Nah, berarti dia ada berapa? Ada 1 elektron. Jadi penggambarannya seperti ini kalau digambarkan gitu ya. Nah, selanjutnya kalau yang nomor kedua atau unsur dari magnesium, nah itu dia memiliki nomor atomnya itu 12, di mana jumlah elektronnya pasti 12, ya kan? Nah, penulisan konfigurasi elektronnya yaitu 282. Nah, kenapa 282? Karena dilihat di sini maksimal dari kulit kedua itu adalah 8. Jadi 2 ditambah 8 kan 10. Berarti kurang 2 elektron lagi sehingga diletakkan di kulit selanjutnya. Gitu. Atau kalau misalnya digambarkan seperti ini. Jadi ada kulit, ada 3 kulit di sini ya. Berarti ada 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, di sini berarti kulit pertama terdiri dari 2 elektron. Kulit kedua terdiri dari 8 elektron. Nah, kulit ketiga berarti terdiri dari 2 elektron gitu ya. Jadi penggambarannya seperti ini kalau digambarin seperti model atom dari Niels Bohr. Nah, begitupun yang ketiga, Cl. Nah, Cl ini memiliki jumlah elektron 17, sehingga penulisannya 287. Ketika digabungkan, pasti totalnya adalah 17, gitu ya. 7. Nah, selanjutnya ada K. K atau kalium, dia memiliki nomor atom 19, sehingga jumlah elektronnya itu 19. Nah, konfigurasi elektronnya itu adalah 2881. Jadi dia menggunakan 4 kulit ya. K, L, M, dan N. Tuh, kenapa Bu? Kok nggak bisa 289 kan totalnya 19 gitu ya. Nah, kita balik lagi ada aturan yang kedua di mana jumlah maksimal pada kulit terluar itu adalah 8. Jadi karena ini 9, berarti kan lebih besar daripada 8. Sehingga penulisannya itu menjadi 2881 gitu ya. Nah, paham kan? Begitupun yang terakhir yaitu Ga atau 3, dia memiliki gallium nih memiliki nomor atom 31. Sehingga jumlah elektronnya ada 31. Dan penulisannya ini konfigurasi elektronnya itu adalah 2, 8, 18, 3. Nah, ketika ditotalin ini jumlahnya adalah 31. Gitu ya. Nah, dilihat di sini dia menggunakan 4 kulit KLMN, di mana pada kulit KLM ini udah penuh nih 18, sehingga diikutsertakan jadi 2, 8, 18, 3. Nah, biasanya kalau misalnya jumlah elektronnya itu besar atau lebih dari 28, itu pasti 18 ini penuh atau ikut gitu ya. Misalnya kayak di sini 35 elektron. Berarti, oke maaf, di sini berarti penulisannya 2, 8, 18, jadi 7 gitu ya. Nah, ini adalah konfigurasi elektron. Lalu apa yang dimaksud dengan elektron valensi? Oke, elektron valensi adalah kulit terluar dari konfigurasi elektron yang kalian tulis. Nah, di sini, oke, Ibu akan pakai yang warna kuning. Nah, di sini kalian lihat yang paling luar ini angka berapa sih gitu ya, jumlahnya berapa sih? Nah, di sini ada 1. Di sini ada 2, ini ada 7, ini ada 1, ini ada 3. Nah, 1, 2, 7, 1, 3 itu adalah elektron valensi. Jadi, kalau Ibu tanya elektron valensi dari unsur Li itu adalah 1. Elektron valensi dari unsur Mg atau magnesium itu adalah 2. Elektron valensi dari unsur Cl itu adalah 7. Jadi elektron terluar dari konfigurasi elektron. Oke, kita akan langsung ke contoh ya. Tentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari unsur Ca, S, dan Br. Gimana penulisannya?
Oke, kita lihat dulu di sini. Ca. Ca itu berarti dia memiliki nomor atomnya itu 20, berarti penulisannya 2, 8, 8, 2. Gitu ya. Nah, elektron valensinya berapa? Elektron valensi atau kulit luar itu 2. Sehingga ini adalah elektron valensi. Elektron valensi. Selanjutnya yang S, dia memiliki elektron 16 atau nomor atomnya itu adalah 16. Berarti penulisannya 2, 8, 6. Karena kalau ditotalin nanti jumlahnya 16. Sehingga elektron valensinya itu adalah 6. Elektron valensi. Selanjutnya adalah BR. BR dia memiliki nomor atom 35. Berarti 2, 8, 18, 7. Sehingga elektron valensinya itu adalah 7. Oke, sampai sini kalian paham ya? Oke. Sudah paham mungkin kalian ya? Mungkin dalam pertemuan hari ini Ibu menjelaskan cukup sampai di sini. Cara menentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari suatu unsur. Nah, kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, ini merupakan tugas terdiri dari 4 soal. Nah, tugas pertama kalian disuruh mencari nomor atom, neutron, elektron dari suatu unsur AS. Nomor 2, kalian mencari pengelompokan dari isotop, isobar, dan isoton dari unsur-unsur yang sudah Ibu tulis. Lalu yang ketiga, tentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi dari unsur Na dan C. Nah, ini baru 3 soal. Kalian bisa screenshot ya. Nah, soal yang terakhir yaitu tentukan jumlah elektron, proton, dan neutron. Ingat jumlah elektron, proton, dan neutron saja. Tidak perlu menuliskan nomor atom sama nomor masanya. Karena sudah diketahui juga di dalam soal. Dari unsur-unsur yang sudah Ibu tuliskan di sini. Oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu lewat personal chat gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.